Assalamualaikum, gue Fadar Gadgetalk. Kali ini gue akan bahas pengalaman gue selama pakai keyboard yang selalu di request oleh kalian. Dan ini adalah keyboardnya, Corsair K83 Wireless Multimedia. Namanya emang panjang banget, tapi ya panggil aja Corsair K83 lah biar lebih singkatnya ya. Jadi gue tuh sebenarnya pakai ini udah lama, sekitar 6 bulanan, dan setiap kali keyboard ini nongol di feed Instagram, Instastory, atau bahkan video di YouTube, kalian tuh pasti nanya, "Bang, itu keyboardnya apa? Merek apa? Harganya berapa? Dan review dong," gitu ya. Tapi karena gua kelupaan mulu saking enaknya makainya, jadi ya udah sekarang gua buatin deh karena gua ditagih mulu untuk review keyboard ini ya. Jadi gimana ya? Karena banyak yang request dan harganya juga lumayan mahal, jadi gua akan bahas apakah keyboard ini worth it untuk dibeli setelah yang satu ini. Gua cuma beli keyboard ini tuh karena pas banget sama karakter gua yang beda dari yang lain. Itu aja sih. Dan desainnya aja udah kelihatan banget kalau keyboard ini udah beda banget dari keyboard yang udah di-review di channel lain. Looknya tuh masih berkesan minimalis, simple, cuma ada backlight putih bukan RGB, tapi masih ada tambahan fitur-fitur lain kayak yang ada di sebelah kanan ini yang akan gua lebih bahas lengkapnya nanti. Build quality-nya juga masih berasa premium dan gak berkesan murah sama sekali. Udah pakai bahan aluminium dong, bukan plastik. Kalau bagian bawahnya sih iya masih pakai plastik, tapi siapa peduli sih sama bagian bawahnya. Ukurannya sih emang nggak sekompak keyboard TKL, tapi masih terbilang kompak juga kok ini keyboard. Dan yang paling gua suka tuh ketebalan dan bobotnya tuh terbilang ringan. Gak sampai setengah kilo ini keyboard. Jadi kalau mau dibawa-bawa atau dipindahin juga lebih enak, ringan dan nggak perlu cabut kabel lagi, kan udah wireless. Cara pakainya gampang, hampir sama aja kayak keyboard-keyboard lainnya, tinggal colok aja dongle-nya ke PC ataupun laptop, dan udah bisa langsung dipakai. Dipakai ke Smart TV, tablet, ataupun HP juga bisa, karena keyboard ini juga udah support Bluetooth 4.2. Kalau mau switch juga gampang, tinggal press Fn plus F5 untuk koneksi via dongle, atau Fn plus F6 untuk koneksi via Bluetooth. Berasa seamless banget pokoknya. Don't worry buat latensi, soalnya gue udah pakai keyboard ini lama dan gue udah coba untuk penggunaan ringan kayak balas email, chat, terus juga bikin script, itu aman. Terus juga penggunaan berat kayak main game itu aman, enjoy, santai aja, nggak ada delay sama sekali yang gue rasakan. Dan mungkin bakal ada delay kalau baterainya itu low ya. Jadi kalau pas baterainya itu low, terkadang pas main game itu berasa delay yang sedikit lumayan mengganggu. Tapi untungnya keyboard ini tuh masih menyediakan kabel micro USB, jadi pas kita mau pakai tapi keyboardnya ini low, jadi kita tinggal colok aja sambil pakai dan itu aman-aman aja. Dan untuk battery life-nya sendiri itu sekitar 2 hari gua pakai, jadi tiap 2 hari itu gua cas, dan kalau misalkan mau pakai nonstop itu bisa sampai 18 jam. Dan untuk chargingnya sendiri biasanya itu gua main sambil ngecas, dan untuk charge dari sekitar low sampai full banget itu butuh waktu sekitar 2 jam doang. Bakalan jadi pertanyaan juga nih, PC gua kan ala-ala gaming banget, kok nggak pakai keyboard gaming yang suaranya berisik? Awalnya gua juga mikir gitu, soalnya gua waktu itu udah terbiasa pakai keyboard gaming dan mencoba untuk pakai keyboard yang minimalis kayak gini yang nggak pakai blue switch atau red switch atau semacamnya itu. Dan setelah gua pakai ya ternyata yang menurut gua ya itu lebih enak dibandingkan pakai keyboard gaming. Bukan maksud gua keyboard gaming itu gak enak, enggak, itu termasuk selera ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan selera orang. Menurut gua ya, kalau kita pakai keyboard gaming dan keyboard yang biasa kayak gini, itu tenaga yang kita perlukan untuk menekan si tombol keyboardnya itu lebih besar ke keyboard gaming yang lebih tactile atau yang lebih apa sih, empuk atau apa sih namanya? Apa? Kalau keyboard gaming tuh empuk apa namanya? Tactile itu apa bahasa Indonesianya? Nah, ya kalian ngerti lah maksudnya apa. Jadi pas kita nekan tuh kayak sedikit lebih keras, bisa gak sih? Kayak ada timbal balik gitu loh. Nah, timbal balik gitu lah. Pokoknya usaha kita pas menekan keyboard itu, aduh, sulit menjelaskannya. Usaha kita pas menekan keyboard itu lebih besar dibandingkan keyboard ini. Jadi keyboard ini tuh kita tekan dikit tuh udah keklik. Jadi enaknya di situ. Dan menurut gua jari gua tuh gak gampang capek ketika pakai keyboard ini. Dan itu selera ya, jadi tergantung selera kalian masing-masing. Jadi saran gua nih, mending kalian beli keyboard itu di toko offline. Kalian coba dulu nih, feel-nya nyaman gak di tangan kalian. Kalau kira-kira udah nyaman, mending beli aja.
Sama kayak yang di bagian kanan ini deh. Buat sebagian orang mungkin bakal kelihatan alay, tapi menurut gua ini guna banget. Ada tombol untuk left click dan right click di bagian bawah. Terus di tengah sini ada trackpad yang responsif, ada analog juga kalau males pakai trackpad, tombol brightness dan lock function button, dan yang paling gua suka tuh volume slidernya. Terdengar sepele emang, tapi menurut gua volume slidernya tuh guna banget pas gua lagi main game atau nonton YouTube. Terkadang kalian bakal nemu di situasi kayak gini, kita nonton YouTube, di situ biasanya hostnya tuh ngomong, terus di antara transisi itu musiknya digedein. Dan terkadang di video itu musiknya terlalu gede dan rasanya mengganggu. Makanya kita mau cepet-cepetan nurunin volumenya. Nah, kalau misalkan nggak ada slider ini, biasanya kita tuh nurunin volume kalau pakai PC ya. Itu kita turun ke bawah, klik di bawah taskbar gitu, terus nurunin volumenya. Tapi kalau pakai keyboard ini, kita tinggal slide aja dan lebih berasa presisi. Dan menurut gua itu guna banget apalagi pas main game. Di main game kan ada yang namanya pas di situasi kita cuman conversation gitu doang, kayak ngobrol-ngobrol, itu biasanya suaranya kecil, tapi pas perang-perang gitu ya, ada rudal, bom gitu-gitu, suaranya pasti gede. Nah, di sini peran volume slidernya tuh guna banget karena suara rudal, suara bom itu biasanya gede banget dan terkadang mengganggu teman-teman yang ada di sekitar. Mending kita turunin dengan cepat pakai volume slidernya. Terus di bagian bawahnya juga ada tombol L dan R yang sampai sekarang gua nggak pernah pakai. Corsair juga kasih software yang namanya ICUE. Gua nggak tahu bacanya gimana, tapi yang jelas dengan software ini kita bisa lebih bebas kustomisasi si keyboardnya. Mulai dari lightning effect, gesture trackpad yang bisa dijadiin shortcut, terus masih banyak lagi lah pokoknya. Terus keluhan gua tuh cuma satu, yaitu dari softwarenya ini. Gua dari awal sampai sekarang pakai tuh masih nerima software update ya. Itu enaknya sih, sama kayak HP Android masih ada software update-nya gitu. Dan sampai sekarang terkadang problemnya tuh udah selesai, tapi terkadang nongol lagi. Problemnya itu si keyboard ini terkadang nggak ngasih tahu kalau baterainya itu udah low. Padahal di sebelah ujung kiri atas itu ada indikator baterai. Nah, itu kalau misalkan baterainya full itu hijau, kalau misalkan normal aja itu putih. Kalau merah itu baterainya low dan mau habis. Nah, terkadang indikator baterainya nih nggak nunjukin merah tapi udah habis aja, dan itu menurut gua kesel banget. Dan jailbreaker atau enggak, sebenarnya enggak, karena ini kan masalah software doang dan bakal bisa di fix di update mendatang. Semoga. Oke, untuk harganya, keyboard ini gua beli di mall seharga hampir 1,7 jutaan, dan setelah gua cek di toko ijo juga harganya sekitar itu juga, ada yang jual 1,5 bahkan. Dan kalau ditanya worth it atau enggak, jelas jawabannya ya tergantung kalian. Kalau misalkan kalian lebih suka ke keyboard gaming yang RGB-RGB-an, tactile, berisik, kayak gaming no limit gitu, kalian bisa pilih banyak pilihan lah untuk keyboard gaming yang oke gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau tampil beda dan nggak suka suara keyboard berisik, terus juga tertarik dengan desain yang ada trackpadnya, terus juga ada volume slider yang sangat memudahkan kehidupan gua, kalian bisa lirik keyboard ini, dan menurut gua keyboard ini worth it banget di harga segitu. Dan apakah mahal? Well, gua bisa bilang harga sama kualitas itu berbanding lurus. Jadi ya worth it banget menurut gua. Oke, segitu aja video kali ini. Akhirnya gua lega, video ini udah kelar dan gua nggak ditanya-tanya lagi setidaknya, dan nggak ditagi-tagi lagi untuk review keyboard ini. Karena kalau mau dikumpulin dari DM dan komen mungkin bisa ratusan yang nanyain keyboard ini dulu. Dan ya segitu aja video kali ini. Like kalau suka, kalau misalkan kalian punya pertanyaan komen aja. Dan kalau misalkan kalian nggak mau ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Gadget Talk yang keren-keren dan yang nggak ada musiknya lagi, kalian langsung boleh klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk support channel ini terus makin berkembang. Gua Farid, bye.